kita mengetahui sejarah-sejarah para nabi dahulu dan sejarah-sejarah para sahabat-sahabat dan khulafa Rasyidin yang meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu sampai pada materi Khulafa Rasyidin. Siapa Khulafa Rasyidin itu? Khulafa Rasyidin yaitu jadi setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam itu diteruskan oleh Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin yaitu dalam bahasa Arab bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti atau orang yang ditunjuk sebagai pengganti. Ar-Rasyidin adalah bentuk jamak dari kata ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan Khulafa Ar-Rasyidin yaitu para pengganti dan penerus yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan Khulafa Ar-Rasyidin ini diangkat melalui proses yang berbeda-beda. Untuk khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq, beliau diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum muhajirin dan ansor secara mufakat. Dan untuk khalifah kedua ini Umar bin Khattab, beliau dipilih berdasarkan penunjuk langsung khalifah Abu Bakar yang disetujui oleh semua umat Islam. Dan khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat melalui tim formatur yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang ketiga ini yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau dipilih oleh sebagian besar umat Islam. Oke, langsung saja kita ke pembahasan Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar Siddiq itu? Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Beliau keturunan dari Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau memimpin umat Islam selama 2 tahun. Dan di dalam kepemimpinannya beliau melakukan beberapa perkembangan Islam, yaitu di antaranya ada 3 perkembangan. Yang pertama yaitu ridho, yang kedua pembukuan Al-Quran, dan yang ketiga perluasan wilayah. Yang pertama ini yang ridho ini Abu Bakar Siddiq ini memerangi nabi-nabi palsu, dan yang kedua ini mengkodifikasikan Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran, dan yang ketiga ini perluasan wilayah. Untuk khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qor bin Roza'ah bin Adi bin Ka'ab. Ayah beliau bernama Khattab Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibu beliau bernama Hantamah binti Hasim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, rumpun terbesar di kota Mekah. Beliau Umar bin Khattab ini diangkat melalui proses Khalifah Abu Bakar menunjukkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, Asy bin Hudairah,
dan dari kaum Muhajirin dan Ansor pada umumnya. Lalu mereka semuanya itu setuju demikian. Dan prestasi Umar bin Khattab yaitu yang pertama yaitu pembentukan pemerintahan yang adil dan berwibawa. Yang kedua, perluasan daerah Islam. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Dan yang keempat, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Itu tadi dari klasifikasi Umar bin Khattab. Untuk yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy Al-Quraisy Al-Mu'awi. Nama ibu beliau adalah Arwah binti Quris bin Robi'ah. Beliau dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Beliau diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun dan beliau paling lama menjabat menjadi khalifah yaitu selama 12 tahun dari khulafa Rasyidin yang ketiga tadi. Untuk Utsman bin Affan ini memimpin umat Islam paling lama sendiri yaitu selama 12 tahun. Proses pengangkatan Utsman bin Affan yaitu menjelang wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, membentuk tim formatur yang akan mencari penggantinya yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Thalha bin Ubaidillah. Pada waktu itu masyarakat menginginkan Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah, maka diangkatlah Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Dan prestasi beliau pada saat itu yang pertama yaitu kodifikasi Mushaf Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Dan yang kedua renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Tentu saja untuk khalifah yang terakhir ini yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 570 Masehi, dan beliau menjadi khalifah tepat pada tanggal 23 Juni tahun 656 Masehi, dan beliau menjadi khalifah selama 5 tahun. Dan proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, jadi setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam ini tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam kecuali yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Prestasi beliau saat itu ada 4 prestasi. Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Dan yang keempat ini bidang pembangunan, yaitu memperbaiki bidang pembangunan. Yaitu saja untuk pelajaran hari ini. Semoga berikan Allah ilmu yang barokah, dijadikan Allah ilmu yang barokah. Yaitu saja, apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.